Prologue, The Grind. Oke, jadi a day in my life as a... apa ya sebutannya? Social media strategist / content creator / budak corporate digital. Literally, deskripsi kerja gue ganti-ganti tergantung siapa yang nanya. Kalau di LinkedIn, bilangnya digital narrative river. Keren kan? Padahal artinya sama aja. Seharian mantengin layar, bikin konten yang engaging, ngejar KPI, dan berusaha nggak kelihatan stres pas Zoom meeting. Hari ini tuh hari Selasa, tapi rasanya kayak udah hari Jumat campur Senin pagi. Gado-gado. Pagi tadi, jam 7, mata belum kebuka sempurna, tangan gue udah refleks nge-scroll email. Ada 15 email baru, 15. Satu dari bos, subjeknya urgent, revisi konten Q3. Kata urgent di jam 7 pagi, itu literally a crime against humanity. 2 email dari klien yang nanyain insight postingan kemarin, padahal datanya baru bisa ditarik jam 9. Sisanya notifikasi LinkedIn. Selamat, 5 orang melihat profil Anda. Wow, thanks LinkedIn. Info yang sangat membantu kegelisahan gue pagi ini. Kopi hitam tanpa gula. Dulu gue tim kopi susu gula aren yang aesthetic. Sekarang gue butuh kafein murni buat bahan bakar anxiety gue. GRWM, get ready with me, versi gue itu simple. Cuci muka, pakai skincare seadanya, terus duduk lagi di depan laptop. Baju, kaos oblong di atas, celana pijama di bawah. The ultimate WFH uniform. Bagian 1. Dunia dalam layar. Rutinitas gue itu template. Bangun, cek notif, bikin kopi, balesin chat prioritas sambil sarapan roti selai. Jam 9, stand up meeting. Masing-masing dari kita spill the tea soal kerjaan kemarin dan hari ini. Gue selalu siapin jawaban paling diplomatis. Lagi on track buat campaign baru, Kak. Tinggal nunggu approval final dari brand X. Padahal dalam hati, gue belum mulai. Tolong, brand X balas email gue dong. Dunia gue tuh kotak-kotak. Kotak layar laptop, kotak layar HP, kotak-kotak di kalender Google, dan kotak-kotak di feed Instagram. Semuanya harus terkurasi. Semuanya harus kelihatan produktif. Hustle culture katanya. Kita harus slay, harus grinding. Kalau nggak sibuk berarti kamu gagal. Gue inget banget, Leo, temen gue dari agensi sebelah, pernah bilang di tongkrongan, "Nya, lo harus punya side hustle. Zaman sekarang satu sumber income tuh red flag." Gila kan? Gue yang kerja dari jam 9 pagi sampai kadang jam 9 malam aja masih dibilang kurang. Akhirnya apa? Gue coba bikin podcast. Gue coba jualan thrifting. Gue coba jadi affiliate di TikTok. Hasilnya apa? Burnout. Mental gue kayak kuota internet di akhir bulan. Sekarat. Ironisnya, kerjaan gue adalah bikin orang lain ngerasa FOMO, fear of missing out. Lihat nih produk baru yang life changing. Ikut event ini biar networkingmu makin luas. Cek daily rough influencer ini yang kelihatan sempurna. Gue yang nulis kopinya, gue yang milih fotonya, dan gue juga jadi korban dari sistem yang gue ciptakan sendiri. Tiap malam sebelum tidur ritual wajib. Doom scrolling. Liatin teman-teman gue. Si Rina udah dapat promosi jadi manajer. Foto-fotonya di C-level meeting room, estetik banget. Si Dani baru balik dari Jepang, solo trip, kontennya healing banget. Si Vira tunangan, cincinnya segede harapan orang tua gue. Sementara gue di sini, di kamar kosan yang sama sejak lulus kuliah, ditemenin cahaya biru dari layar yang bikin mata perih. Gue ngerasa kayak karakter di game yang lupa diklik save. Jalan di tempat, gak maju, gak mundur, cuma ada. Tuh kan, belum juga selesai ngomong sama diri sendiri. Notifikasi dari Leo. Ya, pitching buat klien baru besok jam 10. Decknya bisa lo poles dikit malam ini. Gue lihat jam 10 malam. Moles dikit. 3 kata yang artinya begadang sampai jam 3 pagi. Gue bales, "Oke, siap, kirim aja bahannya."
Kenapa gue nggak nolak? Entah. Mungkin karena nolak itu rasanya lebih menakutkan daripada kurang tidur. Titik baliknya datang beberapa minggu lalu. Hari itu presentasi besar. Klien dari luar negeri, gue udah nyiapin semuanya. Data, visual, strategi 3 bulan ke depan. Gue udah latihan di depan cermin, pakai blazer biar kelihatan profesional. 5 menit sebelum mulai, laptop gue nge-freeze. The blue screen of death. Panik. Itu kata yang terlalu sederhana. Jantung gue kayak lagi main double bass pedal di konser metal. Gue coba restart. Gak bisa. Gue coba nyalin lagi. Layarnya hitam doang. Mati total. Semua data, semua kerjaan 2 minggu terakhir hilang gitu aja. Di Zoom call, muka bos gue udah tegang. Muka klien udah nungguin. Gue dengan suara gemeteran bilang, "Mohon maaf, ada sedikit kendala teknis." Sedikit, ya right. Singkat cerita, presentasinya hancur. Gue jadi kambing hitam. Harusnya kamu siapin backup-nya. Kurang persiapan, gak profesional. Kata-kata itu lebih tajam dari silet. Malam itu, gue gak nangis. Gue cuma diem. Gue duduk di lantai kamar gue yang gelap, mandengin laptop gue yang udah jadi bangkai. Gue buka HP, buka Instagram. Gue lihat story ke orang-orang, ketawa-ketawa di kafe, nonton konser, sunsetan di pantai. Dan untuk pertama kalinya, gue gak ngerasa FOMO. Gue ngerasa muak. Gue capek jadi versi online dari diri gue. Capek ngejar validasi dari likes dan comments. Capek ngerasa hidup gue dinilai dari seberapa produktif gue hari ini. Tangan gue gerah sendiri. Gue buka aplikasi travel. Gue inget nenek gue punya rumah tua di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Udah bertahun-tahun kosong sejak beliau meninggal. Gue cari tiket kereta ke kota terdekat dari sana. Ada 1 berangkat besok subuh. Tanpa mikir 2 kali, gue klik pesan. Gue kirim 1 pesan ke bos gue. "Kak, saya izin cuti seminggu. Emergency keluarga." Bohong tentu saja. Tapi saat itu mental health gue emang lagi emergency. Gue matiin HP. Bukan silent mode, power off. Rasanya aneh, sunyi, gak ada getaran notifikasi, gak ada cahaya layar, cuma ada suara napas gue sendiri. Dan itu menakutkan sekaligus melegakan. Dear listener, apa kamu juga punya cerita seperti Anya? Budak korporat digital yang terjebak dalam rutinitas, kerja terus tapi hati kosong, dan kepala penuh? Ceritakan pengalamanmu di kolom komentar. Karena kisah Anya yang sedang berjuang melawan burnout belum selesai. Nantikan kelanjutannya di episode selanjutnya hanya di Cerita Senja.